Selamat sore rekan-rekan. Sore Pak. Iya, teman-teman pemuda. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali bersekutu lagi. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan kembali pertemukan kami di dalam persekutuan pemuda. Tuhan kiranya pimpin kami untuk kami boleh merenungkan, menikmati kebenaran firman Tuhan dan boleh bertumbuh sehari demi sehari, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati Tuhan pemberitaan firman pada sore hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya. Tadi ada 4 pertanyaan, nanti kita bahas yang 4 ntar aja ya. Tema kita hari ini bicara what is God likes gitu. Kalau kita review dari minggu yang lalu, Vikaris Jeko bicara tentang omniscience dan omnipotence. Kita bicara tentang Allah yang maha tahu dan Allah yang maha hadir. Waktu bicara tentang Allah yang maha tahu dan Allah yang maha hadir, kita akan berpikir, kita diperhadapkan dalam pertanyaan, kalau kita tahu Allah itu maha tahu, kalau kita tahu Allah itu maha hadir, apakah itu membuat kita jadi seperti apa gitu ya? Dalam diskusi yang kelompok saya diskusi, kita berarah bahwa justru itu sebuah penghiburan. Kalau kita tahu Allah itu tahu, kalau kita tahu Allah itu maha hadir. Dan ini adalah satu gambaran bahwa Allah yang maha hadir itu bukan Allah yang intimidatif. Allah yang maha tahu itu bukan Allah yang justifikasi, mempersalahkan orang gitu. Jadi itu kemarin kita belajar mengenai hal itu. Ketika kita tahu tentang Allah yang maha tahu dan Allah yang maha hadir, itu harusnya membuat kita bersuka cita. Tetapi pada dasarnya, kalau kita tahu, apalagi kalau kita sadarnya pada saat jatuh dalam dosa, kan itu menakutkan gitu ya. Dan sometimes justru itu yang dalam diskusi kemarin Bruce tanya, bukankah itu malah intimidatif? Ya, kalau intimidasinya terus berlanjut, justru itu yang dipakai iblis. Kalau kita tahu, Allah tahu, dan Allah tahu kita akan jatuh, dan Allah tetap masih menganugerahkan keselamatan bagi kita, bukankah seharusnya kita bersyukur? Dan itu seharusnya kita kembali kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu penghiburan yang baik. Nah, setelah kita tahu dua hal ini, kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu what is God like. Dan pembahasan ini yang seperti tadi sudah dikatakan sama Grace, pembahasan ini dibagi dalam 2 minggu berturut-turut. Kita tidak membahas ini dalam 1 minggu, dan kita akan bahas ini dalam 2 pertemuan. Karena pertemuan yang pertama ini juga sudah besar, dan waktu bicara tentang apa sih Tuhan itu seperti apa gitu, yang muncul dalam pikiran kita seperti apa? Kira-kira ketika bicara tentang apa Tuhan itu seperti apa gitu. Wah. Aduh, ada yang bisa masukkan? Waktu dengar kata Tuhan itu seperti apa, kita akan langsung jawab apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, besar. Tidak terpikirkan gitu sampai Tuhan itu seperti tidak terpikirkan. Nggak terbayangkan sampai nggak bisa berkata-kata. Seperti apa? Yang mungkin itu ya. Sangkinnya gitu. Jadi sampai tak terpikirkan, sampai mikir pun apa ya gitu ya. Oke. Nah, di dalam bahasan kita yang di dalam 2 pertemuan ini, itu kita bicara mengenai tentang atribut Allah gitu. Waktu kita bicara what is God likes, kita bicara tentang atribut Allah. Kalau kita bertanya, lalu atribut Allah itu apa? Gitu. Joel Bicky tulis gini, atribut itu adalah kualitas atau karakteristik yang berkaitan erat dengan seseorang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Itu ya, saya ulangin. Adalah kualitas atau karakteristik yang berkaitan erat dengan seseorang atau sebuah pribadi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi sesuatu berdasarkan atributnya. Misalnya kalau kita lihat di jalan ketemu orang, kita bilang ini pelajar. Bedanya remaja dengan pelajar apa? Ada seragamnya. Oh ini pelajar. Kalau nggak pakai seragam dia bukan pelajar. Oh ini kita bisa kategorikan. Ini
Itu gambaran atribut. Atau misalnya, oh ya kalau udah kita lihat pakai seragam, lalu kita tanya, dia sekolah di mana? Dia siswa apa? Siswa SKC kah? Atau siswa SDH kah? Nah, kita akan langsung lihat kan, logonya apa? Ini apa? Gitu. Ya, topinya, tulisannya apa? Gitu. Kita akan mencari atributnya untuk mengidentifikasi siapa dia. Gitu. Jadi atribut ini seperti itu. Jadi waktu kita bicara Allah di dalam atributnya, kita akan mengidentifikasinya dengan ini. Tetapi ada beberapa perdebatan di dalam para teolog-teolog reform kalau menggunakan kata atribut sepertinya sesuatu yang ditambahkan. Ya, kalau dia lagi nggak pakai seragam, apakah dia tidak jadi pelajar? Ya memang waktu itu bukan waktunya jam sekolah, tetapi apakah dia bukan pelajar? Nah ini perdebatan yang muncul kalau menggunakan atribut seakan-akan itu sesuatu yang ditambahkan. Tetapi beberapa teolog menekankan bahwa atribut yang kita bahas ini adalah atribut yang esensial, yang melekat di dalam Allah, bukan sesuatu yang kita tambahkan kepada Allah supaya kita bisa mengidentifikasinya gitu ya. Jadi penekanannya di sana. Ini bukan yang aksidensial, tetapi yang esensial. Jadi itu ya atribut. Nah, dalam 2 minggu ini kita akan bicara tentang 2 atribut Allah. Atribut yang pertama adalah yang incommunicable atribut, yang dikenal incommunicable atribut, dan nanti pertemuan berikutnya itu communicable attribute of God gitu ya. Apa sih yang incommunicable gitu? Incommunicable itu berkaitan dengan atribut yang tidak memiliki analogi pada manusia. Kayak maha hadir gitu ya. Kita kan susah menganalogikannya. Kalau communicable, Allah itu kudus. Kita bisa komunikasikan kekudusan manusia. Allah itu kasih, kita bisa bicara tentang kasih manusia. Tapi waktu incommunicable, ini hal yang sulit gitu. Walaupun memang kita kan yang incommunicable ini kan yang selalu kita berusaha untuk mencapai gitu ya. Saya dari masa kecil dengan tontonan-tontonan waktu kecil kan maunya jadi superhero gitu. Maunya hebat gitu. Kalau kita bicara tentang Allah yang maha hadir, wah kepikiran Doraemon. Pintu kemana saja gitu. Wah, saya bisa hadir di sana, buka pintu tiba-tiba hadir di sana gitu. Tetapi Allah yang maha hadir kan bukan hanya hadir di sana, tidak hadir di sana. Itu berbeda gitu. Itu kita tidak bisa komunikasikan. Sulit sekali kita mengerti di dalam kerangka berpikir manusia kita. Tuhan tidak memberikan itu kepada kita sehingga kita sulit untuk mengertinya. Jadi ini yang dibilang incommunicable. Dan ini menunjukkan kedaulatan Allah. Dia adalah Allah. Dan yang communicable itu yang bicara tentang atribut yang dapat dibagikan kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang akan kita bahas di minggu depan. Nah, di dalam pembahasan itu kita mulai dari satu ya, dari buku yang jadi referensi kita, dia mulai dari Ulangan pasal yang ke-6. Kita baca Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Dia mau gambarin bahwa kita mulai dari ayat yang ini ya. Kita baca Ulangan 6, pasalnya yang ke-4. Ya kita baca bersama-sama 1, 2, 3, 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa gitu. Ya. Ini yang pertama bahwa hanya ada satu Allah. Dan ini yang dipegang di dalam Alkitab. Bahwa Allah itu dia hanya satu, dia tidak ada yang lain. Tidak ada padanannya, tidak ada saingannya, dia hanya ada satu Allah. Tetapi waktu kita pikir ya, hanya ada satu Allah. Bukankah semua agama akan berkata hal yang sama? Agama saya cuma punya satu Allah, agama saya cuma punya satu Allah. Semua klaim hanya ada satu Allah. Kalau kita googling gitu, ada berapa agama di dunia? Google kasih angka 4.000 sampai 10.000 agama di seluruh muka bumi ini. Sekian banyak agama. Tetapi waktu kita tanya, yang percaya hanya ada satu Allah, kira-kira ada berapa agama? Dari sekian ribu itu, yang percaya bahwa Allah hanya ada satu. Kira-kira berapa? Ada berapa? Ada 3.
Oke, yang berani jawab 3. Apa aja? Hah? Kristen, Katolik, Islam. Ya. Ya, di Indonesia Kristen Katolik dipisah ya. Tapi di luar negeri enggak ya. Yahudi yang pertama, kedua Kristen, ketiga Islam. Ini tiga-tiganya percaya. Hanya ada satu Allah. Jadi waktu dari bicara tentang 4.000 itu cuma ada 3 yang benar-benar bicara soal hanya ada satu Allah gitu. Kalau menarik di dalam sejarah Indonesia, kalau pernah dengar Piagam Jakarta, ya Piagam Jakarta dengan Pancasila kan berbeda ya. Yang kita pegang sekarang Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam perdebatannya dengan Islam waktu itu, akhirnya muncul di situ gitu ya, bahwa kita tidak menerima yang lain, kita menerima ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini bisa diterima oleh kelima agama. Tapi menarik ya, kenapa bisa? Kalau Islam terima ketuhanan yang Maha Esa, oke. Kristen terima Allah kita Esa ya. Nggak ragu kan? Ya, yang tadi pilih 3 kehendak. Nggak ragu ya. Ya. Nah, terus agama-agama yang lain kenapa mereka bisa percaya? Buddha, Hindu, kira-kira? Belum ya? Ya. Di dalam kelas Pendeta Henry bilang bahwa ketika kita telusuri semua agama-agama itu, walaupun misalnya Buddha, Hindu yang banyak dewa, ketika ditanya siapa yang paling tinggi, siapa yang paling ini, dia pasti merujuk pada satu. Sangti misalnya, di dalam Chinese itu kan sesuatu yang paling tinggi. Debata mulai jadi Nabolon untuk orang-orang Parmalim, itu yang paling tinggi. Gitu. Jadi tetap ada konsep itunya. Gitu. Sehingga di Indonesia boleh diterima. Tetapi konsep Allah itu satu dimulai dari Israel. Bangsa Israel lah, ya di sini diperkenalkan Sema Israel, Tuhan kita, Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu Esa. Nah, dari sini gitu ya, ini satu hal yang menarik gitu. Bahwa kalau kita memikirkan tentang Allah yang Esa, dia satu-satunya, tidak ada saingannya, dia sendiri berdiri sendiri, dan itu yang membuat dia berbeda gitu ya. Bahwa tidak ada satupun kualitas yang sama dengan Allah. He's the only one. Gitu. Kalau John Piper bilang ketika Allah tidak ada di dalam posisi itu, dia berhenti menjadi Allah. Karena dia sudah menempatkan sesuatu di atas dia lebih lagi. Gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Waktu kita bicara akibat, hanya ada satu Allah. Dan itu yang harusnya menjadi penghiburan buat kita. Tetapi perbedaan antara Yahudi dengan Kristen, itu Yahudi tidak berhenti hanya ada satu Allah. Kristen tidak berhenti hanya pada satu Allah. Kristen masuk di dalam perjanjian baru, ternyata diungkapkan bahwa Allah yang satu itu adalah Allah yang Tritunggal. Ini yang kita percaya ya. Nah, tapi ini yang menjadi perdebatan di mana-mana gitu ya. Orang Kristen memaksakan kata Tritunggal, tetapi kata Tritunggal tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab. Ya, kita selalu tidak akan ketemu kata itu Tritunggal, Trinitas di dalam Alkitab. Tetapi kok ya dipercaya gitu. Itu kan selalu serangan yang masuk ke dalam kita gitu ya. Tapi yang menarik waktu bicara Tritunggal gitu ya. Setelah PB akhirnya kita baru melihat ketika Kristus inkarnasi ternyata ada pribadi kedua. Dan setelah Kristus naik ke surga, dia menjanjikan penolong, ternyata ada pribadi yang ketiga. Dan setelah ini lengkap, barulah kita mengerti. Tetapi waktu bicara tentang Trinitas,
bukan berarti zaman PB baru Allah jadi 3. Zaman PL tetap ya, tetap 3 toh. Bukan baru kan? Dan rumusan Allah ini adalah Allah Tritunggal ya. Kita percaya bahwa Allah itu esensinya satu, yaitu Allah, dan pribadinya 3, Bapa, Putra, dan Roh. Dan yang tadi kita bahas, kehendak Allah itu kehendak yang satu gitu ya. Jadi Allah di dalam opera et itra, itu di dalam hubungan Allah di dalam kekekalan, itu dia punya satu kehendak. Tidak pernah Allah Bapa dengan Allah Anak dengan Allah Roh Kudus itu berbeda kehendak. Tetapi ada juga yang mengajarkan bahwa intelijensinya tetap ada gitu. Nih, bahwa ada masing-masing secara pribadi dia tetap bertahan, maksudnya tetap berdiri sendiri gitu ya. Ini Allah secara pribadi, Allah Bapa, Allah Anak berbeda, Allah Anak dengan Allah Roh Kudus berbeda. Tetapi ketiganya itu adalah satu. Makanya kalau ketika kita bicara Tritunggal itu ada keyword yang harus kita pegang, bahwa Allah Tritunggal itu harus unity, dia satu, dan diversity harus bisa dibedakan, dan juga equality, dia sama. Ini against ya. Equality itu tidak ada seperti Saksi Yehova bilang bahwa Allah Anak itu Allah juga. Ya, Saksi Yehova tahu kan? Saksi Yehova bilang Allah Anak, Yesus itu adalah Allah juga, tetapi Allah yang lebih rendah sedikit daripada Allah Bapa. Kita tidak percaya itu. Kita percaya bahwa ketiga-tiganya equal, ketiga-tiganya unity, tetapi ketiga-tiganya juga diversity. Ini yang harus kita pegang. Kita nggak begitu banyak masuk di sana, karena kalau banyak nanti cukup berat, sedikit saja. Jadi dari Allah Tritunggal ini sehingga kehendaknya tetap satu gitu ya, bukan 3 kehendak. Tetapi kalau kita masuk ke doktrin Kristus punya kehendak 1 atau 2? Ya, dia bergantung kepada naturnya. Ada kehendak manusianya, ada kehendak Allahnya. Nah, itu ada 2 kehendak. Tetapi 2 ini bukan 2 yang bertentangan, tetap kehendak manusianya submisif di bawah kehendak Allah. Dan itu yang menjadi penghiburan buat kita seharusnya ketika kita sebagai manusia, kita berkata, aku sulit nih tunduk sama Tuhan, aku susah ikut Tuhan, aku susah hidup seperti cara yang Tuhan mau. Kita tidak bisa argue itu, karena Kristus sudah lakukan. Kehendak manusianya bisa submisif di bawah kehendak Allah. Sehingga itu yang menjadi teladan kita untuk kita hidup bagi Kristus. Bahwa kehendak kita pun kita bisa tundukkan di bawah kehendak Allah. Nah, di dalam pembagian gitu ya, yang di dalam pembagian pada umumnya itu pembagian Allah Tritunggal itu ini opera et extra ya, apa yang Allah lakukan keluar gitu. Ada opera et intra di dalam diri Allah Tritunggal, itu opera et intra, opera et extra itu apa yang keluar gitu. Dan apa yang keluar itu mulai dari penciptaan. Kalau penciptaan Allah Tritunggal yang kerja siapa? Waktu penciptaan. Kira-kira kita percaya Allah Tritunggal dari sebelum penciptaan ada 3-tiganya kan? 3 pribadi ada. Nah, dalam penciptaan yang kerja siapa? Kira-kira malu-malu. Gak apa-apa, berani aja. 3-tiganya, ya 3-tiganya yang bekerja gitu ya. Di dalam penciptaan 3-tiganya bekerja. Walaupun memang secara spesifik ada yang mengklasifikasikan Bapa yang mencipta, Anak yang menebus, Roh Kudus yang menguduskan gitu ya. Itu secara umum Reform pegang itu. Kalau Pak Tong biasanya agak beda sedikit. Pak Tong pakai Bapa adalah yang mencipta, Anak yang menebus, Roh Kudus yang mewahyukan gitu. Itu tuh.
Itu bahasanya Pak Tong. Tetapi ketiga-tiganya bekerja. Walaupun Bapa yang bekerja di dalam pencipta, Allah Anak bekerja juga gitu ya. Allah Roh Kudus juga bekerja. Karena Allah mencipta dengan firman, Allah Roh Kudus juga ada di sana gitu ya. Jadi di dalam penciptaan Allah tiga-tiganya ambil bagian sampai kepada akhirnya gitu ya, di dalam penciptaan, lalu kejatuhan, terus nanti ada redemption, dalam penebusan, walaupun yang diutamakan Kristus, tapi bukan hanya Kristus. Allah Bapa bekerja di sana, Allah Roh Kudus bekerja di sana sampai ke consummation, ketiga-tiganya juga bekerja. Jadi kita tidak bisa melihat Allah Tritunggal ini Allah yang masing-masing gitu ya. Dia terpisah tetapi dia punya satu tujuan. Dia punya satu kehendak yang sama waktu dia melakukan. Nah, setelah kita mikirkan ini ya gitu ya, Allah Tritunggal di dalam pelayanannya, dan bait yang ketiga itu dia bicara soal Kisah 17 ayatnya. Kisah Para Rasul 17. Ini saya cepat aja. Saya harap tidak pusing ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 26. Kita baca ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 26. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka gitu ya. Dari sini kita bicara tentang bahwa Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Dia tidak tinggal di dalam kuil dan juga tidak dilayani seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Allah kita Allah yang cukup pada dirinya sendiri, Dia tidak berkekurangan. Itu menarik. Ini incommunicable attribute gitu ya, Allah yang cukup pada dirinya sendiri dan tidak berkekurangan. Dan Tuhan yang tidak berkekurangan ini gitu ya, Dia tidak butuh apa-apa, bahkan Dia bisa menciptakan segala sesuatu dari tidak ada, kreasi ex nihilo, dan menariknya Dia memanggil kita gitu ya, Dia memanggil umatnya gitu untuk hidup bagi Dia. Kadang-kala kalau kita pikir pelayanan kita kalau lagi padat, capek, lelah gitu ya, apalagi akhir tahun, semua pelayanan bertumpuk di sana. Kadang-kadang kita mungkin rasa, pelayanan ini melelahkan, capek gitu ya. Udah capek, terus ternyata ada kesalahan, dikritik lagi, dikritik sama pimpinan, dikritik sama ini gitu ya, udah lelah. Dan kadang-kadang mungkin kita pikir ya, ngapain ya melayani Tuhan gitu. Toh, Dia self-sufficient. Dia tidak butuh kita. Ya. Jaga Kisah 17 bilang Dia self-sufficient, Dia tidak butuh. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil. Dan Dia tidak butuh kita gitu ya. Kadang-kadang waktu kita lelah gitu ya, justru ini menjadi penghiburan bukan? Atau menjadi intimidasi? Kira-kira. Allah yang tidak butuh kita gitu. Realnya kita sering dengar ini bukan? Allah itu self-sufficient, Allah tidak butuh pelayanan kita, Allah tidak butuh. Jadi, apakah itu membuat kita menjadi makin melayani Tuhan atau makin malas melayani Tuhan? Tuh Allah tidak butuh ya? Kira-kira. Saya berharap kita memikirkan bahwa incommunicable attribute of God ini, bahwa Allah yang tidak
mengkomunikasikan bagian ini, apakah itu benar-benar menghibur kita gitu? Atau yang menghibur kita hanya yang bersentuhan dengan kita? Allah yang self-sufficient. Benarkah? Membuat kita makin melayani Tuhan? Bukankah kalau kita pelayanan sukses itu kan sukacita ya? Tapi kalau pelayanan gagal, gimana? Kalau saya ingat waktu KKR regional di Ambon itu betul-betul antara sukses atau gagal itu kita nggak pernah tahu. Kita khotbah setengah mati, anak-anak main-main setengah mati juga. Kadang kita pikir, ini bisa nggak? Bisa nggak? Itu Allah ini self-sufficient. Dia berdiri di sana, dia sendiri di sana, dia cukup. Dia nggak butuh kita. Lalu, kalau dia nggak butuh kita, terus pelayanan kita itu seperti apa? Apakah dengan kata, Tuhan nggak butuh, jadi kita bisa santai-santai aja, pelayanan kita ala kadarnya, asal bisa jadi, asal bisa hasil. Tapi kan tidak ya. Mostly semua pelayanan yang kita lakukan kan semua dimulai dari impossibility ya. Gak bisa. Semua orang yang pertama kali jadi MC di sini kan semua gemeter gitu kan. Kalau bisa mimbarnya bergetar gitu ya. Kita tahu kita nggak bisa, nggak sanggup. Tetapi at the end of the persekutuan kita bisa plong gitu ya. Ternyata Tuhan cukupkan, ternyata Tuhan sertai gitu ya. Tuhan nggak butuh pelayanan kita. Kita mau gemeter, kita mau yakin, kita mau ini, nggak menambah apa-apa di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan mulianya tetap mulia. So, what to do with us? Ketika kita bicara tentang Allah yang self-sufficient. Justru dari sini kita bisa mikirkan ya, bahwa memang yang butuh kita ya. Di dalam pelayanan, di dalam banyak hal, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Meski dia sudah ciptakan kita, tetapi kita butuh gitu ya. Allah yang self-sufficient ini adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri gitu ya. Dia yang bawa kita untuk kita boleh butuh. Kebergantungan kita sama Tuhan itu yang menolong kita gitu untuk kita menyadari. Tetapi waktu kita bergantung sama Tuhan dan kita tahu Allah self-sufficient, kita baru boleh sadar gitu bahwa ternyata kan bukan pegangan kita kepada Tuhan yang lebih erat ya. Justru pegangan Tuhan kepada kita. Dia adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Tetapi Allah yang cukup pada dirinya sendiri, kita nggak bisa pikir kayak kita punya ya. Maksudnya, kalau kita bicara saya cukup pada diri kita sendiri kan, taruhlah Ryan makan yuk, enggak, aku cukup pada diriku sendiri. Ayo kita pergi ke sana Ryan, tidak, aku cukup pada diriku. Kita akan lihat sombong bener gitu ya. Ya, Allah kita tidak dalam pendekatan itu ya. Kalau kita melihat self-sufficient, kita akan pikir, loh, kok gitu. Tetapi Allah yang cukup pada dirinya sendiri justru mengalirkan kasih-Nya begitu deras kepada kita. Mengalirkan cintanya begitu kuat sehingga Allah Tritunggal bisa sepakat untuk memberikan Allah anak mati di Golgota untuk kita boleh selamat. Kalau Allah tidak self-sufficient di dalam dirinya sendiri, kasih-Nya itu tidak pernah keluar gitu. Ini keindahannya. Kalau Agustinus bilang satu-satunya bukti Allah itu adalah kasih karena dia adalah Allah Tritunggal. Karena kalau dia hanya sendiri, dia mau kasihi siapa? Justru karena dia tiga pribadi,
relasi kasih antara Allah Bapa dengan Allah Anak, Allah Anak dengan Allah Roh Kudus dengan Allah Bapa, relasi kasihnya itu nyata. Mereka menyatukan relasi kasih di dalamnya. Dan relasi kasih itu yang keluar. Opera et intra. Sehingga kita boleh diselamatkan. Justru karena dia self-sufficient, dia tidak butuh di luar. Dan anugerahnya bisa ngalir keluar. Gitu ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita yang butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh kita. Ketika kita pergi pelayanan, kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Makanya istilah yang dipakai di dalam GRI seringkali kita dengarnya kan bukan pelayanan gitu. Pasti ada kata berbagian di depannya. Itu untuk mengarahkan, ini bukan pelayananku, ini bukan pelayanan kita, ini pelayanannya Tuhan. Kita diajak berbagian di sana. Waktu kita berbagian di sana, kita menyadari bahwa ini bukan pelayanan kita, dan kita justru bersuka cita di sana. Menarik ya? Justru memikirkan Allah yang cukup pada dirinya sendiri, justru membawa kita makin cinta pada Tuhan. Gitu ya. Allah yang demikian adalah Allah yang... Minggu depan kita akan bicara soal kasih, tentang yang communicable, tapi Allah yang incommunicable ini itu Allah yang benar-benar menjadikan kita sukacita gitu ya. Kita bergantung, berpegang kepada Allah yang berdaulat, bukan kepada dewa-dewa yang ada, yang disembah orang, yang mungkin dalam opportunity mungkin sepertinya mendukung, mungkin tidak. Tetapi Allah kita tidak. Gitu. Allah kita adalah Allah yang aktif dan ada di sana. Gitu. Dan ini self-sufficient. Yang keempat, itu di dalam 1 Timotius ayat 1 Timotius 1 ayat 17. Itu dia bahas tentang Allah yang kekal. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Allah yang kekal, eternal. Allah yang kekal itu adalah Allah yang tidak terikat oleh waktu, Alfa dan Omega. Itu dalam kitab Wahyu ya, Alfa dan Omega, dia tidak terikat oleh waktu. Waktu kita bicara tentang tadi karakter, yang pertanyaan 4 ya. Ya, Allah yang tidak bermula dan tidak berakhir, ada 8, yang semuanya benar juga ada 8 gitu ya. Ya, logikanya memang A sama B agak-agak masuk akal ya, bahwa memang dia lebih tua dari seluruh yang ada dan ini. Tetapi eternal itu bicara soal kekekalan. Dia melampaui ruang dan waktu, dia melampaui. Dan ruang dan waktu itu sendiri juga ciptaannya Allah gitu ya. Sehingga dia tidak diikat di sana gitu ya. Allah yang kekal ini, apakah dia bisa menghibur kita? Kalau kita tahu Allah kita kekal, itu penghiburan enggak? Buat saya dia penghiburan. Karena ketika kita memperhatikan ada yang namanya deisme. Tahu deisme ya? Apa? Deisme? Ya, Allah yang menciptakan, pandangan ini adalah Allah yang menciptakan lalu membiarkan segala sesuatu terjadi. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, chaos ataupun apa segala macam yang terjadi itu karena Allah yang biarkan. Ini pandangan deisme. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia kekal bukan hanya berdiam gitu. Justru karena dia kekal, dia tahu segala sesuatu dan dia yang menopang. Dan dia aktif memelihara gitu ya. Ini satu penghiburan yang besar gitu ya, bahwa pemeliharaannya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan
dari sebelum dunia dijadikan. Kalau di dalam pembahasan teologis kan kita akan bertanya kepada pertanyaan-pertanyaan, misalnya, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Yesus perlu mati tidak? Ya kan, itu pertanyaannya. Siapa yang akan diselamatkan? Apakah rencana Allah udah gagal gitu? Tapi eternal gitu, waktu kita pikirin tentang Allah yang kekal, Allah yang ada di dalam segala waktu, di dalam segala masa, di dalam segala hal. Dan Allah yang kekal ini bahkan menuliskan Alkitab yang so-called mungkin bisa dianggap kekal. Dari pertama kali ditulis oleh penulisnya gitu, PL itu sekitar 3000-an tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus, dan ini 2000 tahun yang lalu ditulis, dan dia masih relevan sampai saat ini gitu ya. Bahkan pemeliharaannya Tuhan itu begitu hebat gitu ya. Kalau kita belajar gitu, bagaimana bisa Alkitab yang begitu usang ini bisa tetap relevan sampai sekarang? Siapa yang bisa menulis sebuah cerita gitu, dia bisa bertahan begitu lama dan bisa dipakai sebagai referensi hidup. Semua orang yang belajar dengan Alkitab, belajar Alkitab dengan baik-baik, itu hidupnya berubah ya. Buku mana yang bisa sanggup seperti ini gitu? Allah yang eternal itu mengaruniakan anugerahnya di dalam penopangannya, bahkan di dalam waktu dia tulis Alkitab ini gitu ya, memakai semua orang-orang penulis Alkitab di dalam segala keterbatasannya dan di dalam segala kelebihannya, ditulis pada masa itu. Bisa sampai kita baca sampai saat ini gitu ya. Waktu kita baca, kita masih menikmati gitu ya. Bukan dalam artian rema gitu, apa yang kita baca menjadi sesuatu yang mengalir di dalam hati kita. Kalau kita nggak baca, dia nggak mengalir, bukan. Tetapi dia tetap hidup. Ada satu nuansa kekal yang bisa kita terima di situ ya. Bahwa Allah yang kekal itu dia ada, dia penopang, dia menuntun gitu. Kalau kita merasa kita ditopang sama Allah, kan itu boleh dorong kita juga makin melayani Tuhan ya. Bukan karena kita yang mampu melayani, tetapi karena topangan Tuhan kan. Allah yang tidak berawal dan berakhir. Dan kalau kekal, kalau kita bandingkan dengan panteisme punya pemikiran kekal juga. Panteisme yang dasarnya agama-agama seperti Hindu dan Buddha gitu, kan juga punya konsep kekekalan. Tapi konsep kekekalannya berbeda gitu. Menurut dia kekekalan itu esensi dari waktu itu sendiri. Makanya mereka ada dalam siklus ya. Siklus hidup mati, hidup reinkarnasi, sampai satu titik ternyata dia bisa mencapai satu level yang baik dan itu dia kekal. Kan kita juga kadang-kadang gitu ya. Kita ada di dalam Kristus, terus Tuhan menjanjikan kita kekekalan. Habis itu kita kekal. Sama nggak kita dengan panteisme? Konsep kekekalan? Enggaknya di mana? Kan sama-sama berawal, sama-sama manusianya lahir. Tapi cuma bedanya dia reinkarnasi, kita nggak reinkarnasi. Dia cuma muter-muter sampai titik tertentu, wah, bisa jadi sama dengan dewa, sama dengan Tuhan. Kira-kira bedanya di mana? Kalau enggak kita bicaralah, kalau kita kan dijanjikan hidup kekal, lalu kekalnya kita dengan kekalnya Tuhan, apa bedanya?
Bedanya di awal. Kita ada mula, Tuhan tidak ada mula. Tapi kita bisa tidak ada akhir karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita gitu ya. Ini perbedaannya. Oke, boleh juga. Karena memang gitu ya, itu ada perbedaan. Dan menyenangkan enggak sih? Kalau kita dibilang hidup kekal demikian. Kita diberikan hidup kekal kayak gitu menyenangkan enggak? Ayo. Di satu sekolah minggu saya pernah tanya ini sama anak kelas 5. Apa artinya hidup kekal? Dan hidup kekal di surga, Pak. Oke, ya. Apa artinya hidup di surga? Gitu. Anak-anak jawab, aku bisa makan permen sebanyak-banyaknya tanpa sakit. Wih, enak dong. Gitu. Saya tanya, yakin di surga ada permen? Langsung bilang lagi yang satunya lagi. Wah, kalau nggak boleh sakit, tuh ada satu lagi yang bilang lagi. Aku seneng, Pak, di surga. Kenapa? Karena aku bisa melihat anak cucuku nanti. Anak kelas 5 SD. Yakin bakal punya anak, bakal punya cucu? Saya tanya. Kita kan udah tahu. Yakin? Gitu. Bengong. Semua diem. Terus sebelahnya bilang, wah kalau gitu aku nggak usah nikah deh. Terus kalau nggak nikah mau ngapain? Ya sendiri aja gitu. Wah, semua anak-anak memikirkan surga gitu ya. Sekarang kalau kita tanya di sini, hidup kekal itu menyenangkan enggak? Sama Tuhan menyenangkan. Saya nanya serius. Kita pernah berpikir tentang itu enggak? Jangan-jangan kita belum pernah memikirkan tentang nanti hidup kekal itu kayak apa. Saya waktu tanya sama anak SD gitu. Terus semua argue. Terus satu di paling belakang bilang, kalau gitu hidup di surga itu membosankan. Kenapa? Ya gitu-gitu aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bosen dong. Lama banget. Kira-kira kita akan mikir gitu gak? Ya. Kita nggak tahu tujuan kita di surga bagaimana. Jadi ya bisa juga. Karena kita nggak bisa makan permen yang kita mau, kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang kita pikirkan. Berarti semua yang kita bayangkan di ini belum tentu ada di sana. Berarti bener dong tesisnya anak itu. Bosenin, Pak, di surga. Jadi, apakah pemuda di sini lebih baik daripada anak-anak SD di sana? SD di sana jujur. Anak SD kelas 5 jujur waktu saya pelayanan sekolah minggu. Itu jujur. Waktu kita pikirin gimana? Kira-kira hidup kekal itu menyenangkan enggak? Waduh, tergantung kekalnya gimana itu. Oke. Kalau di surga menyenangkan. Kalau enggak di surga tidak menyenangkan, itu neraka gitu. Kira-kira orang-orang di neraka bersyukur nggak mereka ada di neraka? Coba tanya. Kira-kira orang yang akan tinggal di neraka, mereka bersyukur nggak mereka tinggal di neraka? Yakin? Mereka bersyukur nggak? Hah? Mereka bersyukur loh. Karena mereka tahu mereka ada di tempat yang tepat. Di hadapan keadilan Allah, mereka ada di tempat yang tepat. Makanya digambarkan sana hanya ratap dan kertak gigi kan. Kalau mereka tidak bersyukur berarti mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka mendakwa Tuhan. Tuhan, Engkau tidak adil karena aku ada di sini. Tapi itu ya. Ya enggak?
Justru karena keadilan Tuhan masuk neraka. Dan karena kasih Tuhan yang sebagian diambil masuk surga. Keadilan Tuhan tidak bisa digugat di sana. Mereka tidak mungkin, tidak. Mereka akan berkata, aku sepantasnya memang ada di sini. Beda ya. Kadang-kala seringkali kan kita pikir kalau bicara soal predestinasi ya, ini keluar sedikit, kalau bicara soal predestinasi seringkali kita akan berpikir demikian kan. Kok kayaknya Tuhan nggak adil, Tuhan selamatin saya, nggak selamatkan orang itu gitu. Ini konsep yang sebenarnya salah. Konsep yang benar adalah kita semua ada di sana. Kita semua ada di sana dan kita bersyukur ada di sana. Tetapi kita lebih bersyukur waktu kita diangkat dari sana. Itu kasih Tuhan. Sehingga nggak ada orang yang bisa bilang Tuhan itu tidak adil menempatkan orang di neraka. Mereka tidak mungkin tidak. Mereka menyadari bahwa di sini memang tempat aku selayaknya. Di hadapan keadilan Allah, aku selayaknya ada di sini. Jadi, kira-kira bersyukur nggak kita hidup kekal? Kita melihat Allah yang kekal gitu ya. Allah yang kekal, Allah yang menopang, Allah yang menjamin kehidupan kita. Yang menolong kita untuk hidup bagi Tuhan. Justru itu boleh membuat kita jadi sukacita, bukan? Waktu kita diajak dalam kekalan. Tapi waktu balik ke yang SD kemarin gitu ya, saya cerita. Itu kan bicara dari Yohanes pasal 8 apa ya? Saya lupa. Enggak, 8 itu. Yohanes 5 ya, yang bicara soal tuh Yesus akan menjanjikan tempat, aku akan menyediakan tempat bagimu. Setelah dia janjikan tempat, dia janjikan yang kedua. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan itu indahnya gitu. Waktu saya bilang sama anak-anak, itu indahnya. Tuhan janjikan kita hidup di surga, tapi kita nggak tahu bagaimana cara kita hidup di surga. Tuhan berikan Roh Kudus. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kita belajar bagaimana hidup di sana. Justru dengan itu kita dipersiapkan untuk sana. Dan itu pemeliharaan Tuhan gitu ya. Ini bukan deisme yang Tuhan tinggalkan begitu aja. Dia topang. Dia bawa kita untuk bisa sampai ke sana gitu ya. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita pergi pelayanan bagus, bukan karena kita begitu sungguh-sungguh, makanya kita ditarik ke sana, tidak. Justru karena kita sudah ditebus, makanya kita meresponi dengan pelayanan. Ini different approach ya. Ketika kita berbagian di dalam pelayanan, itu justru karena luapan sukacita. Justru waktu kita meluap sukacita, kita terlibat di dalam pelayanan, luapannya makin besar, bukan? Bukan untuk membesarkan Allah, tetapi untuk membesarkan Allah di dalam hidup kita. Supaya kita makin mengenal Allah yang besar itu, makin bersyukur Allah yang besar itu. Jadi waktu kita memikirkan eternal Allah yang kekal ini, itu juga menghibur kita ya. Even though dia tetap ada di sana, tetapi dia mengajak kita, mengundang kita masuk ke dalam kekekalannya nanti. Dan itu menghibur kita. Nah yang terakhir, Allah adalah Allah yang tidak berubah. Tahu ya, seringan kita menyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah ya. Benar enggak Allah tidak berubah? Kalau kita baca dari Kejadian 6 ayat 6, misalnya ya, kita coba merenungkan immutable, unchanging God gitu ya. Boleh salah satu baca Kejadian 6 ayat 6. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Allah berubah enggak? Tuhan bisa menyesal.
Allah berubah enggak? Kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Allah itu enggak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi ayat-ayat ini bagaimana kita melihatnya? 1 Samuel 15 ayat 11. Kita coba banding-bandingin ya. 15 ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel gusar dan berseru kepada Tuhan sepanjang malam. Tuhan yang mengurapi Saul, Tuhan bilang menyesal milih Saul. Jadi kita lihat Allah kita Allah yang berubah enggak? Kejadian Exodus. Keluaran misalnya Keluaran 32 ayat 10 sampai 14. Ini cerita tentang 32 itu anak lembu emas. Kasus anak lembu emas. 10 sampai 14. Tuhan mulai bertindak, lalu Musa di ayat 11 mencoba melunakkan hati Tuhan gitu ya, ayat 11. Lalu Musa cerita banyak untuk ini, lalu ayat 14. Lalu Tuhan mengubah niatnya mendatangkan malapetaka yang dirancangkan kepadanya atas umatnya. Benarkah Allah kita Allah yang tidak berubah? Ayo, kira-kira. Ya, lalu bagaimana menceritakan Allah yang menyesal demikian? Number Bilangan 11. Ya, ada yang mau jawab? Ini ekspresi sedihnya Allah aja, Pak. Jadi menyesal bukan berarti dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia udah tahu, tapi dia ekspresi bahwa dia bersedih begitu. Mungkin itu Ekspresi sedihnya Allah gitu. Jadi Allah bisa bersedih karena maksudnya itu bahasa yang dipahami manusia begitu. Kan bahasa ya nggak sih, Pak? Apa sih namanya itu? itulah itu. Oke. Ya, kita bandingin lagi Mazmur 102 ayat 26 sampai 28. Coba. Mazmur 106 26 sampai 28. Ya, 26 sampai 28. Mazmur 102 deh, salah baca. 102 26 sampai 28. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 28, tetapi engkau tetap abadi dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Allah yang tidak berubah di sini. Engkau tetap abadi. Yesaya 41 misalnya. Ayat 4. Boleh salah satu baca? Yesaya 41 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. 41 ayat 1. Ya, 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4.
siapakah yang melakukan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Aku Tuhan yang terdahulu, dan beserta mereka yang kemudian aku adalah Dia. Wah, ini Allah yang tidak berubah. Tapi kalau bicara soal menyesal, Allah menyesal. Jadi Allah berubah atau Allah tidak berubah? Alkitab dua-dua tulis loh. Manusianya yang berubah. Iya, manusia sih enggak. Ini kan kita lagi bicara Allah. Oke, manusianya. Berarti Allah bisa berubah karena manusia berubah. Ketetapan Tuhan tetap sama, tetapi perasaannya berubah gitu. Gimana? Ayo, kira-kira. Ada yang lain? Tadi bilang manusianya yang berubah, makanya Allah jadinya gini. Yang bagian kelima ini Allah tidak berubah. Ya, dari sekolah minggu kita tahu Allah tidak berubah. Nah, sekarang sudah pemuda. Dengan baca dua bagian itu, jadi Allah berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Lalu bagaimana menjelaskan tentang Allah yang menyesal? Rasa menyesal itu kan tidak menunjukkan sebuah perubahan ya. Maksudnya kan rencana Allah pada akhirnya kan kita tetap bisa lihat bahwa Allah tetap menyertai bangsa Israel. Jadi Di Niniwe Allah mau matikan semua. Niniwe dia mau matikan semua. Lalu Yunus pergi ke sana, dia nggak mau. Karena Yunus tahu Allah bisa berubah. Pasti nanti kalau aku ngomong, Tuhan nyesel nggak jadi dihukum. Ya, Yunus kabur karena Yunus tahu Allah terlalu baik. Walaupun dia bilang mau musnahkan. Dan faktanya ya, waktu Yunus ngomong semua bertobat, Tuhan nggak jadi nyatakan murka. Ya, ada yang bilang memang setelah 150 tahun akhirnya tidak ada Niniwe, ya. Tetapi Allah nggak jadi waktu dia bilang sama Niniwe, sama Yunus. Jadi Allah kita itu Allah yang berubah atau Allah yang tidak berubah? Konsisten, tidak berubah. Apapun. Jangan ditanya alasannya. Pokoknya percaya aja, nggak berubah. Alasannya apa? Apa? Pokoknya aku pegang ini gitu ya. Ayo. berkaitan dengan kemahatauan Allah. Hah? Berkaitan dengan kemahatauan Allah. Jadi sebenarnya ya bahkan di balik kata menyesal pun Allah sudah tahu dengan apa itu, dan ya dia tetap Kemahatauan Allah. Iya, Allah maha tahu. Tapi kalau Allah maha tahu, bukankah kayak Allah ini kok iseng ya? Dia sudah tahu, tapi seakan-akan saya mau hukum kamu. Nanti kamu bertobat, saya nggak jadi. Apakah kayak gitu? Karena kan Allah maha tahu. Allah maha tahu, tetapi kok kayaknya berubah-ubah. Karena ada tanggung jawab manusia kan. Satu, tanggung jawab manusia sama kedaulatan Allah itu kan dua hal yang beriringan kan. Misalkan kayak di kejadian ketika manusia itu di akhirnya berdosa, tapi kan sebelum dunia dijadikan pun Allah sudah pasti punya rencana bahwa Yesus akan mati menembus semua itu, karena kan Allah maha tahu. Jadi ketika Allah misalkan bilang dia menyesal atau apa, itu bukan karena bentuk dia kenapa ya gue ciptain manusia, bukan gitu, tapi itu bentuk kayak dia grief gitu loh, dia berduka dan dia mau menjelaskan bahwa aku tuh Allah yang kudus gitu. Jadi sebagaimana kamu dikasih perintah untuk harus hidup kudus tapi kamu melanggar, makanya aku berduka kamu melakukan itu. Kamu salah ya kamu harus dapat hukuman gitu. Mungkin kayak gitu sih Pak. Jadi kedaulatan Allah ada, tapi kan tanggung jawab manusia nggak bisa lepas
gitu. Tuhan minta sama Abraham buat berdoa. Itu kan sebenarnya Tuhan sudah menetapkan, dia tahu gitu loh, kayak pas waktu di Sodom dan Gomora ketika Abraham berdoa, pasti Tuhan tahu lah siapa yang bertobat gitu kan, dan siapa yang tidak dimusnahkan gitu. Tapi Tuhan mau Abraham itu lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia gitu loh, dengan dia berdoa kepada Tuhan. Itu sih, jadi dua hal itu nggak bisa dipisah gitu, tanggung jawab sama dia. Nggak tahu sih Pak bisa menjawab apa. Jadi bisa berubah Allah? Nggak bisa berubah dong. Dia tahu, dia sudah menetapkan dari awal seperti apa, tapi dia butuh respon manusia kepada dia gitu. Kalau responnya ada Abraham berbeda? Kalau respon Abraham berbeda, maksudnya gimana Pak? Iya, waktu dia berdoa, waktu dia nawar soal ini gitu. Terus ternyata Abraham nawarnya sampai satu deh Tuhan. Terus ternyata, oh ya, ternyata ada Lot di sana. Oh ya, ya udah nggak usah jadi. Tetap aja itu Sodom dan Gomora rusak begitu, bolehlah gitu. Bahkan Allah pun tahu sih seharusnya sampai sejauh mana Abraham akan menawarkan. Oke, ya itu kemahatauan Allah. Allah maha tahu, dia tahu sampai sana. Tetapi Allah berubah? Kenapa jadi enggak lah Pak? Hah? Enggak lah. Enggak. Kalau menurut saya nggak tahu ya, kayaknya salah juga sih. Kayak kalau misal itu kan dia Allah katanya menyesal gitu. Terus ada bahasa yang bahasa Inggris regrets gitu, terjemahan lain juga ada yang lain gitu. Itu kayak Allah hanya mengungkapkan ekspresi kesedihannya terhadap dosa gitu loh Pak. Jadi nggak berubah gitu. Itu maksudnya Allah yang berubah itu kan, Allah kan bisa menangis, bisa tertawa, bisa sedih gitu, bisa haus gitu kan. Maksudnya itu bukan perubahan gitu loh Pak. Kalau manusia misalnya menangis, dia tertawa, itu kan bukan perubahan juga gitu. Mereka marah, itu kan bukan perubahan gitu. Dia tidak berubah gitu. Di dalam perencanaannya Allah tidak berubah. Iya, itu hanya respon dia, betapa maksudnya dia ya sama seperti Kak Grace bilang, berdukanya atas dosa gitu. Berarti dia nggak self-sufficient dong. Karena tadi kan kita bicara self-sufficient, dia di dalam dirinya cukup, tidak ada dari luar yang bisa mengganggu dia. Berarti kan respon manusia bisa mengganggu dia, bisa mengganggu Allah dalam berekspresi. Karena dia memang harus melakukan itu Pak, karena dia adalah kebenaran. Oke, karena dia ada kebenaran. Dia tidak bisa berkompromi dengan itu gitu. Memang mengaturnya Allah harus berduka dengan dosa, bukan berarti dia tidak cukup dengan dirinya sendiri gitu. Jadi tetap pokoknya tidak berubah. Tidak berubah. Karena oke. Jadi ya udahlah. Simple. Jadi di dalam Allah itu ada dua pendekatan untuk menyimbangkan gitu. Ada bahasa kemungkinan gitu ya. Ada yang namanya ketetapan Allah, decree-nya Allah. Ada yang namanya kehendak Allah. Kalau Richard Pratt bilang di dalam ini dia pakai pendekatan bahwa Allah itu Allah yang tak terhampiri itu, dia baby talk, bahasanya baby talk kepada surga gitu. Pada kawanan surga dia menceritakan di dalam decree-nya dia mau apa sini. Dan di dalam tatanan surga, di situ tatanan kehendak Allah. Dan kita melihatnya hanya ke sana. Kita tidak bisa tembus ke belakangnya. Jadi, nangkap? Jadi ada dua ya, ada ketetapan, decree, ada kehendak Allah gitu. Nah, yang kita baca itu kehendak Allah gitu. Itu yang kalau Richard Pratt bilang itu yang Allah itu sendiri itu baby talk ke surga. Nangkep ya surga ya. Bahwa Allah itu Allah yang tak terhampiri, surga pun tidak bisa menampung dirinya. Nangkep ya? Bahwa Allah itu, kalau Allah bisa berdiam di surga, berarti Allah lebih kecil dari surga. Nangkep Pak konsepnya ini? Ya, di situ dulu. Jadi Allah yang tak terhampiri ini, dia menceritakan segala sesuatu ke tatanan surga. Nah, di tatanan surga itu ada malaikat dan lain sebagainya gitu ya, baru ke bumi. Dan
yang dimengerti oleh kita itu waktu kita melihat apa yang ada di tatanan surga itu adalah kehendak Allah gitu. Jadi apa yang ada di dalam dikrinya Allah diterjemahkan ke dalam kehendaknya Allah. Bahasa sederhananya kayak gitu ya. Saya harap nggak terlalu mesederhanakan. Dan yang kita lihat itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang kita baca di sini. Jadi kok dia bisa berekspresi itu di tatanan kehendak Allah. Tetapi di balik itu, di dalam ketetapannya Allah, dia tidak berubah. Nah, baru makanya nggak bisa. Berarti kehendak Allah bisa berubah, ketetapannya nggak bisa. Kehendak Allah sepertinya bisa berubah karena pemahaman kita yang kurang gitu. Jadi istilahnya dia pakai baby talk, tahu ya? Kita ngomong sama bayi di dalam bahasanya bayi gitu. Di dalam pengertiannya itu mereka pakai baby talk, istilah yang dia pakai. Jadi Allah kan tak terhampiri itu, dia sederhanakan untuk bisa dimengerti, lalu disederhanakan ke dalam tatanan dunia. Jadi seolah-olah kita melihat kok Tuhan tidak konsisten. Tidak. Di dalam waktu kita kejar kebaliknya sana, di dalam dikrinya Allah dia tidak pernah berubah. Justru di dalam dikrinya Allah kita tahu bahwa dari sebelum kejadian, dari sebelum penciptaan, Allah Tritunggal sudah menetapkan siapa yang akan jadi penebus. Dan itu ada di luar ruang dan waktu itu. Masih bisa ngikutin nggak? Kalau nggak kita nangkep ya, biar nggak nangkep ya. Jadi ada dikrinya Allah, ketetapan. Ya kalau misalnya, ya sekarang sih bisa diamandemen. Misalnya ketetapan itu kayak undang-undang dasarnya, lalu ada turunan aturan pemerintahnya, yang aturan pemerintahnya mungkin direvisi gitu. Undang-undangnya kan jarang sekali direvisi. Amandemen pernah ada kayak kita undang-undang. Tetapi dia menjadi dasar yang paling ini. Nah, dikri itu ketetapannya Allah. Karena waktu kita kejar di balik dikrinya Allah sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita akan bertemu dengan Allah itu sendiri. Jadi waktu kita mau berusaha untuk mengenal Allah gitu. Nah, itulah di tatanan itu. Ketetapan Allah tidak mungkin berubah. Tetapi kita tidak sampai kepada ketetapan Allah. Ketetapan Allah kita tidak dibukakan. Yang dibukakan kepada kita kehendaknya. Gitu. Dan dari situ kita belajar. Gitu. Jadi di dalam Allah menceritakan kehendaknya, Allah kan mempersonifikasi dirinya supaya kita bisa mengerti. Gitu. Makanya bisa timbul ada kok Tuhan menyesal, Allah kayak Yesus bisa menangis waktu Lazarus mati. Kadang-kadang kalau kita lihat itu kan kita bingung ya. 4 hari sebelumnya kita jangan pergi ke sana, kita pelayanan di sini dulu. Setelah mati baru Yesus nangis. Dan kita kalau skeptis kita bilang iseng nih, dia kan maha tahu. Sudah tahu bakal mati, tapi pas datang ke sana nangis. Wah, jangan-jangan air mata bayaran. Jadi orang Batak ada ya air mata bayaran katanya ya. Jadi waktu orang lagi berduka terus tiba-tiba nangis. Gitu. Setelah nangis tiba-tiba ketawa lagi gitu ya. Orang anggapnya air mata bayaran. Waktu saya ngobrol di Manado. Tapi kan enggak ya. Memang ada ekspresi yang begitu nyata gitu untuk nangis terus tiba-tiba bisa ketawa sendiri gitu. Nah tapi kan suasana itu kayak gitu ya. Kalau kita baca secara skeptis kan, Tuhan Yesus sudah tahu, terus Tuhan Yesus bilang jangan dulu. Kita jangan ke sana dulu. Terus waktu datang ke sana, masgullah hatinya. Nah ini kan kita, kalau kayak gini kan kita lihat susah ya. Kok Tuhan Yesus kayaknya iseng gitu kan. Harusnya bisa sebelumnya. Karena Marta juga, aduh Tuhan kalau datang lebih dulu aja dia pasti gitu kan. Nah, tapi ini yang kita lihat tatanan antara kehendak Allah itu kehendak yang kita bisa mengerti, kita bisa pelajari, kita bisa tahu kehendak Allah. Tetapi waktu dibalik itu ada ketetapan Allah dan ketetapan itu yang tidak pernah berubah.
Jadi waktu kita bilang Allah berubah di dalam kehendaknya, iya untuk sementara waktu kita bisa justifikasi demikian, tetapi tidak. Yang tadi ya, karena di balik itu ada decree-nya Allah. Masuk ya? Jadi kalau nanti ditanya Allah kita berubah sama anak-anak sekolah minggu bisa jawab lah ya. Susah banget tadi bahasanya. Tapi sebenarnya jawaban-jawaban kita tadi salah nggak Pak? Maksudnya kan kita juga menjabarkan artinya berarti kehendak Allah itu ya kayak baby talknya Allah sama kita gitu loh. Memang ya Tuhan itu mengekspresikan walaupun sebenarnya Tuhan nggak ngerasa kayak begitu gitu loh. Tapi Tuhan mau kasih tahu ke manusia dengan dalam Alkitab supaya kita bisa mengerti, makanya baby talknya Allah kayak gitu loh, pakai kata menyesal, bersedih, berduka gitu. Itu berarti bisa Pak kayak gitu jawabannya? Ya, pada dasarnya bisa, tetapi kan klasifikasinya tadi ada yang namanya ketetapan, decree-nya Allah dan ada will, ya kehendaknya Allah. Jadi distinguish-nya di situ gitu. Kalau kita sama-sama bicara di tatanan kehendak dua-duanya, nanti kan kita akan bingung. Justru di balik itu decree-nya Allah. Penekanannya di situ sih. Bahwa di balik itu Allah tidak berubah. Justru karena Allah tidak berubah itu yang menjadi penghiburan kita gitu, bahwa Dia topang segala sesuatu, Dia bukan Allah yang nggak tahu, Dia yang menetapkan, Dia yang bahkan intervensi, dan bahkan di dalam intervensinya kita tidak merasa menjadi seorang robot yang digerakkan oleh Allah. Justru dari situ harusnya kita makin bersyukur. Oke, ini 5 hal yang tadi kita pelajari tentang incommunicable attribute of God. Sebenarnya dalam versi yang Bavinck atau dari Louis Berkhof agak berbeda, tapi ini ikutin yang ini. Dan dari 5 hal ini justru kita bersyukur ya. Allah yang incommunicable itu justru menjadi dasar sukacita buat kita. Dia yang tidak pernah berubah, Dia adalah Allah satu-satunya, Allah Trinitas, dan Dialah yang menopang segala sesuatu karena Dia cukup pada dirinya sendiri, sehingga kasih-Nya bisa tercurah dan kita bisa menikmatinya. Justru ketika kita memikirkan ini gitu ya, kita sangat bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang demikian. Bukan Allah yang sembarangan, Allah yang dipuja oleh dunia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berdiri sendiri dan Dia yang menciptakan segala sesuatu yang menopang kita juga sampai sekarang. Pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang communicable, apa yang dikomunikasikan pada dunia dan atribut apa yang ada di sana. Salah satunya Allah itu adalah kasih. Kalau mau tahu yang communicable itu, Pak, pernah nonton videonya Pak Tong yang diwawancarai sama Renat Kasali? Nah, itu communicable attribute. Nanti kalau nonton itu lagi, dia tahu ya. Waktu Pak Tong bilang, Allah itu harus begini ya, baru dia benar-benar Allah, itu communicable. Itu undebatable. Karena kita bisa merasakannya. Kalau nanti review kalimatnya Pak Tong dari situ, biar dapat kerangka communicable-nya ya. Biar kita bisa mengerti. Oke, kita berdoa dulu. Habis ini kalau harap tanya jawab. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang transenden, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala langit dan bumi, Engkau Allah yang mencipta segala sesuatu, dan juga Engkau yang menopang. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang pada dirinya sendiri cukup, sehingga kecukupan boleh tercurah terlimpah kepada kami, untuk kami boleh menikmatinya. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak berubah, sehingga kami boleh berpegang teguh pada Engkau, karena apapun yang Engkau rencanakan, Engkau pasti akan genapi. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.